Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. I'm really sorry before, but I cannot turn on my camera because I am not in my good condition. Yeah, so I'm really sorry, everyone. So Oke, I'm just using the avatar first. Actually, I don't know, but I get headache, and last night I got insomnia. I couldn't sleep until 11 o'clock last morning. So um, yeah, I don't know why, but I got insomnia. I'm really sorry for that, everyone. So I cannot turn on my camera. Okay. Okay, so let's wait for the others. Teman-teman, ini pertemuan keberapanya kita? 14. 14. Is it 14? Hello? Oh yeah, today we are going to talk 14, about 14 or 13? 13. 14. 14th day ya. 14. 14, bro. Ini hari Kamis ya. Okay, so guys, actually today we got listening, but before that, I want to ask you one by one. Do you have any questions to ask? I'm really sorry, guys, because I cannot turn on my camera. Halo, sis Hana. How are you? Hello, I'm good. How about you? Yeah, you're not feeling well today. I'm sorry if I've asked you this before, but where are you from again? Oh, I am from Bogor, but now I live in Tangerang. Hmm. Mhm. I see, I see. Okay, then. Bro, Coffee, have Thank you you very take much. your medicine today? Actually, no, Hmm. it's just like supplement. Um, how do you say it, like, because I got a little problem with my head, and it's about minor. So sometimes I consume Neurobion dan ternyata You're beyond. um how do I to say it, like, I don't know, is it like um something crucial or not, but someone said that I might get um apa sih namanya, neuropathy. What is neuropathy, everyone? Neuropathy. uh, because I have a friend, and how to say it, I have a friend and she is in health education, not education, health department. And also, yeah, I I tell him my symptoms, gejalanya, and then he said, you might consume some opium, but it is costly, agak sedikit mahal ya. Tapi Hmm. udah lama banget, udah ada 3 bulan 4 bulan. Okay, can you please turn on your camera, everyone? Sis Dona, Hendy, Humairah, Steven, Shiva, Pony, Salom, Yesi, Richie. I'm really sorry because I cannot turn on my camera. Maaf banget teman-teman karena nggak bisa nyalain kamera ya. Yeah, not problem. Okay, so wait, I'm choosing the avatar. Okay, so izin nggak buka kamera kak, keadaan nggak mendukung lagi, no problem. Oke, teman-teman yang lain yang bisa nyalain kamera silakan dinyalain ya. But I'm really sorry I couldn't turn on my camera because I'm not in my good condition right now. That's Ih, lucunya.
Okay, so guys, actually today we are going to talk about listening, but because you can do it by yourself at home, guys. So I'm giving you the task later. Actually, today we will have a full of practice. Isn't it good? Is it? I think so. Everyone sambil menunggu yang lain juga berdatangan ya untuk join. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan aja nggak apa-apa about anything. Karena kita langsung praktek aja. Karena materinya kita hari ini adalah listening ya. Dan listening itu bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah nanti. Nanti saya kasihin ininya. Nanti saya kasihin apa namanya um, tugasnya. That's Oke guys, silakan Yes, sir. tanya-tanya aja nih. Please. Tentang apapun, yang penting bahasa Inggris. No question? Oke, if you guys, Kak izin sampai jam saja, soalnya ada urusan. Ya, nggak apa-apa. Guys, if you don't have question, I'm going to give you something. Teman-teman, seperti yang kemarin kita bahas ya masalah kita kan sempat membahas soal past tense. Teman-teman, past tense itu identik dengan apa? Dengan verb 2. Ya. Past tense itu identik dengan verb 2. Kalau misalnya dia verbal verb 2, kalau misalnya dia nominal was atau were. Kalau misalnya present tense apa teman-teman? Verb 1. Verb 1 SIS. Kalau misalnya nominalnya apa? Is MR. Is MR. Is MR ya. Saya biasanya lebih suka kebiasaan tulis am is are ya. Yeah. Kalau misalnya kemarin kita bicara tentang future, walaupun nggak bahas soal ininya ya. Ingat teman-teman, ini simple ya. Sorry. Simple future. Harusnya ada simple tulis. Simple future, simple past, sama simple present. Nah, dia itu teman-teman will tambah verb 1. Kalau misalnya dia nominal, will tambah be. Jadi sebenarnya yang perlu kita hafalin ya rumus apa namanya? Saya bilangnya rumus dasar. Ada beberapa tutor yang beda-beda cara penyebutannya terhadap ini semua ya. Kalau saya biasanya bilang rumus dasar. Lebih ke situ. Kenapa saya bilang rumus dasar? Karena ya pasti subjek ditambah rumus dasarnya ini ditambah objek kan pasti kayak gitu ya. Itu that's why I said the best formula, the best form rumus dasarnya. Ini teman-teman. Nah kalau misalnya dia apa namanya? Kalau misalnya dia adalah present continuous, kita tulis simple. Kalau present continuous ada yang tahu? Verb 1 plus ing. No. Tapi To be. present continuous itu To be plus verb ing. itu yang benar. Atau present continuous pakainya am is are aja. M is Am R. is are. Oke. Tambah verb Verb ing. ing. Apakah ada ininya? Apakah ada nominalnya? Nominalnya teman-teman, dia itu langsung menggunakan ini aja, am is are. Misal saya sedang lapar. Jadi kalau misal walaupun dia sedang, kan present continuous ini kan sedang terjadi ya. Sedang terjadi. Bukan sesuatu yang apa namanya? Terjadi berulang-ulang, tapi lebih fokus ke apa yang terjadi saat itu. Nah, teman-teman, ya dia itu kalau misalnya simple apa yang nominal, present continuous tense nominal, dia tetap menggunakan simple present tense aja. Sebenarnya ada sih, sebenarnya ada. Jadi dia itu lebih ke ini, apa namanya?
Am is are tetap am is are, tapi kan dia itu bukan verb ing tapi being. Dari kata be ditambah ing, langsung being. Ditambah objeknya apa gitu. Misal, tapi artinya berbeda, maknanya akan menjadi berbeda. Misal saya sedang marah. Teman-teman kalau misalnya mau bilang saya sedang marah, bilang aja I am angry. Kayak Hmm. gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai I am being angry, nanti itu maknanya sedikit berubah. Nanti kayak sosokan. Saya pura-pura, saya berlagak kayak gitu loh. Bro, kalau mengerjakan skripsi bahasa Inggris apa? Maksudnya bahasa Inggrisnya mengerjakan skripsi. I'm doing atau finishing atau I'm working on, gitu ya. Doing. I am working on my mini thesis. Ada yang bilang tesis aja, ada yang bilang mini tesis, tapi saya lebih suka bilang mini tesis ya, karena that's what my lecturer said. Itu yang dibilang sama dosenku. Kalau ini present continuous. Kalau past continuous bagaimana? Past continuous ini teman-teman, dia itu fungsinya kayak ingin menceritakan sesuatu hal yang sedang terjadi tapi di masa lampau. Misal, misalnya kayak saya sedang makan tadi malam. Contoh, Sis Endang I tanya, have ate Kahfi kok I have makan? ate Misal, Kahfi kok makan? last night. Bentar ya, wait a moment saya minum. Misal kayak gini, Kahfi, kamu kok nggak ngajar tadi malam? Aku bilang aja kayak gini, oh saya sedang apa? Saya sedang makan tadi malam. Nah, kayak gitu fungsi kayak past continuous ya. Dia sedang berlangsung, tapi ada kata sedangnya lah. Ada kata sedangnya dalam kalimat, tapi dia itu di masa lampau, bukan sekarang. Nah, am is are-nya aja yang dirubah menjadi was were. Tambah verb ing, misal. Tapi kok kamu tidak tidak datang tadi malam, kenapa? Oh, I was eating. Oh, saya sedang makan waktu itu. Maksudnya, I was eating the time. Ya, kamu kok tidak apa gitu, apalah. Itu fungsinya kayak past continuous tense ya. Terus ditanya, kenapa kamu marah-marah tadi? Why were you angry? Misal ditanya begitu. Kamu tadi marah-marah kenapa? Why were you angry? Terus aku bilang, oh tadi saya cuma sok-sokan marah. Nah, I was being angry. So take it easy. Kayak gitu ya. Cara penggunaan being. Oke? Okay? Bisa dimengerti teman-teman? Bro, Oke, sekali bro. lagi perbedaan yang jelas penggunaan simple past tense sama past continuous tense. Simple past sama past continuous tense. Kalau Mm-mm. misalnya simple past tense sebenarnya um, gampangnya kalau mau dibilang teman-teman, kalau misalnya ada kata sedangnya itu aja sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya nggak mau cari ribetnya, kalau mau cari ribetnya ada sebenarnya. Penggunaan past continuous tense ini lebih kepada kalimat yang bersinggungan biasanya. Ada dua kejadian yang bersinggungan. Misal, I'm sorry, maaf, kayak gitu. I'm sorry, I didn't call you yesterday. Saya tidak memanggilmu kemarin, langsung ada sambungannya lagi. I Mm. didn't call you yesterday because karena I was playing games. Saya tidak menelponmu kemarin karena saya sedang bermain game. Kayak begitu. Lebih tepatnya penggunaan past continuous tense seperti itu. Tapi karena itu sedikit rumit untuk dicerna, jadi saya bilang aja kalau mau bilang ada kata sedangnya, tapi di masa lampau. Kan misal Iya. ditanya, kamu tadi ngapain? Oh, tadi saya makan. Kayak gitu. Oh, last time I ate. I ate at misal I ate at KFC. Kayak gitu contoh. Jadi tidak ada kata sedang di situ. Lebih ke ya tadi saya makan aja gitu kan. Tapi kalau misalnya misal ditanya kayak gini, what took you so long? Kok kamu lama banget gitu? Ini udah ketemu ya
Tapi misal lagi ditungguin nih, konteksnya dia lagi ditungguin. Terus ditanya, Kahfi, what took you so long? Kamu kok lama banget? Terus aku bilang aja, oh, I'm sorry, I was eating. Maaf, tadi saya lagi makan. Kalau di Indonesianya kan kita bilang lagi ya, untuk mengartikan kata sedang, ya kan? Karena kalau aku bilang, oh maaf, saya sedang makan tadi, itu baku banget. Kayak gitu. Oke, bisa dimengerti? Oke, oke. Oke. Kalau I had been itu apa dia? I have. Itu Been. maksudnya itu maksudnya ke apa lagi namanya? Perfect. Perfect ya. Oh, Nah, perfect kita ya. masuk ke simple perfect. Simple nggak ada simpelnya perfect ya. Present perfect. Present perfect. Nah, teman-teman, present perfect tense ini kalau mau ini juga sedikit rumit karena hampir sama dengan simple past tense. Cuman teman-teman ya kalau mau bilang telah aja, telah, sudah kayak gitu. Cara aku menggunakan perfect tense kalau ada kalimat yang mau saya katakan sudah melakukan sesuatu atau sudah apa. Nah, rumus dasarnya itu adalah have kalau present ya, present perfect have atau has ditambah dengan verb 3. Kalau misalnya dia adalah nominalnya have atau has ditambah dengan been. Contoh begini. Misal kayak gimana ya? Apa yang telah kamu lakukan? What have you done? Terus dia bilang, oh, I have given her a gift. Saya telah memberikannya dia sebuah hadiah. Kayak gitu. Kalau saya mau bilang, oh dia sudah cantik. Kamu sudah cantik. Santai aja. You have been beautiful. So take it easy. Bro, bisa nggak rumusnya ditulis lengkap? Jadi teman-teman, kenapa saya tulis begini? Biar simple aja. Karena di sebelah kiri tinggal ditambahkan subjek. Baru ini rumus dasarnya. Di sebelah kanan tinggal ditambahkan objek. Gitu aja. Ya. Jadi misal simple past tense. Subjek tambah verb 2 tambah objek. Yang nominalnya subjek tambah was word tambah objek. Simple present tense, subjek tambah verb 1 is ditambah objek. Kalau nominalnya simple present tense, subjek is are ditambah objek gitu aja sebenarnya. Biar tidak biar agak menghemat tempat ya dan lebih rapi mungkin kelihatan. That's present perfect tense. Kalau past perfect tense itu lebih rumit lagi teman-teman kalau masalah mau diartikan ya. Ada semua fungsinya sebenarnya. Tapi setidaknya itu dulu. Ini yang sering digunakan sebenarnya. Sama simple past future. Past future tense ini apa? Biasanya past future tense itu untuk mengatakan sebuah rencana ya. Biasanya digunakan untuk mengatakan sebuah rencana di masa lampau yang tidak terjadi atau harapan. Ya, past future tense. Bentar. Rumusnya itu would ditambah verb 1. Kalau misalnya dia itu nominalnya would ditambah be. Ya. Tulis kegunaannya aja, bro. Takut lupa kapan penggunaannya. Oke, wait a moment ya. Jadi kalau misalnya adalah simple past tense ini digunakan lebih ke hal yang ya terjadi di masa lampau. Ini menurut pengertianku aja teman-teman ya. Maksudnya biar teman-teman lebih gampang mengerti. Kalau ini hal yang terjadi berulang-ulang. Kalau simple future tense, hal yang akan terjadi. Maksudnya kenapa saya kutip dua akannya teman-teman? Karena ya pokoknya
ingin mengatakan akan. Kalau mau misalnya teman-teman mau bilang akan gitu. Present continuous itu ada kata sedang terjadi sekarang. Kalau past continuous tense itu sedang terjadi di masa lampau. Kalau present perfect tense ingin mengatakan telah. Itu aja. Saat ingin bilang nggak baku banget ya. Telah. Terus past future tense biasanya digunakan untuk rencana yang tidak terjadi di masa lampau atau sebuah apa ya? Sebuah harapan. Sebuah harapan ya. Harapan. Lebih ke wish kayak gitu. Karena tidak mungkin terjadi. Misal, I can see kayak gitu. I can see I would contoh begini. Saya kasih satu contoh untuk past future tense. Maaf, saya tidak saya akan ke rumahmu kemarin, tapi tidak jadi karena motorku rusak kayak gitu. Contoh ya. Saya ingin ke rumahmu atau saya akan ke rumahmu kemarin, tapi tidak jadi karena motorku rusak. Jadi kayak gini. I would go to your house yesterday. Saya akan ke rumahmu kemarin. But I couldn't go, tidak bisa pergi, because my motorcycle, kalau misalnya masih rusak sampai sekarang motornya, pakai is, my motorcycle is broken. Kalau misalnya kemarin aja rusaknya, sekarang udah bagus, my motorcycle broken. was broken. Gitu ya. Agak sedikit membingungkan teman-teman. Sorry ya. Maaf. Nah, seperti ini. Silakan apa namanya? Silakan. Maaf teman-teman, tidak ada contohnya karena sebenarnya ini cuma sedikit untuk apa namanya? Mengisi waktu sebelum teman-teman. Ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti silakan ditanyakan aja. Ditanyakan aja pas kelasnya sudah ini ya, sudah selesai. That's okay. So everyone, I'm going to give you the breakout room. Okay? Hello, guys. Oke, bro. Oke, bro. Bentar. Mana nih pertanyaan-pertanyaan kemarin? Pada hilang ya. Bentar teman-teman, saya cari pertanyaannya dulu. Nah, ini dia teman-teman. Saya kasihkan ya. Silakan dilihat di chat box-nya saya kirim. Sama dilihat di grupnya juga saya kirim. Bentar guys. Nah,
Ini dia teman-teman. Oke. Bisa dilihat guys? Can you see the the screen? Bisa? Ya. Bisa. Jelas. So this is it. First, what is the hardest decision you have ever had to make? Teman-teman, apa keputusan terberat yang kamu pernah dan harus buat? Kayak gitu. That's Terus nomor 2 sebenarnya kupikir-pikir agak ngeri. Jadi kalau mau dijawab silahkan, nggak mau dijawab juga nggak usah. Mau dijawabnya bercanda itu lebih bagus. If you found out you had 24 hours to live, what would you do? Jika teman-teman menemukan bahwa kamu punya 24 jam untuk hidup, apa yang akan teman-teman lakukan? And the last question, what is your biggest regret? Apa penyesalan terbesarnya teman-teman? Dan teman-teman tidak perlu dijawab serius juga. Kalau mau dijawab serius, oke. Kalau misalnya nggak dijawab secara Do you have any questions, teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan ya. Halo guys. Halo guys. Udah jelas? Saya kasih breakout room-nya sekarang. Halo. Oke, bro. Okay. So guys, please go to your breakout room. Silakan ke breakout room-nya masing-masing. Please.